Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Triwahyuni, mahasiswa UTBK SD semester 7. Pada kali ini saya akan membuat video tentang kegiatan praktikum IPA di SD. Untuk kegiatan praktikum yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus kemudian nanti saya akan melanjutkan dengan gerak pada tumbuhan. Untuk ciri-ciri makhluk hidup, mengapa kita perlu mempraktekkan? Tujuannya untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Untuk alat dan bahannya, untuk bahannya kita cukup membutuhkan alat-alat tulis, ada tabel pengamatan dan alam sekitar. Untuk tabel pengamatan nanti kita sementara pakai yang ada di modul dulu. Nanti baru kita pindahkan ke file Word di laptop. Dan kita membutuhkan alam sekitar. Pada kali ini nanti saya akan keluar dari rumah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar rumah saya. Kambing, lihat dia membutuhkan nutrisi dan juga pastinya bernapas. Ketika di situ juga peka terhadap rangsangan. Kemudian dia juga tumbuh dan berkembang dia juga beradaptasi. Ya, kambing membutuhkan nutrisi atau makan dan minum. Kemudian dia juga berkembang biak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi juga, dan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya itu ada hewan capung namanya. Capung, ini dia, kita bisa lihat ya, dia bernapas. Kemudian dia pasti membutuhkan nutrisi, membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya dia juga peka terhadap rangsangan. Ketika kita sentuh, dia memberikan reaksi. Ini capung. Dia juga berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya pada tumbuhan ini ada tumbuhan pohon pisang. Di pohon pisang ini ciri-cirinya dia juga pastinya bernapas ya. Bernapasnya mungkin melalui kadar-kadar oksigen. Kemudian dia juga tumbuh dan berkembang. Banyak sekali tunas-tunasnya. Dan pastinya juga peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu pada tumbuhan pohon kelapa sawit. Di sini dia pastinya bernapas, membutuhkan nutrisi, dan dia tumbuh. Selanjutnya ini ada pohon seledri. Pohon seledri di sini pastinya jelas dia bernapas ya, membutuhkan nutrisi juga, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang juga. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya ada pohon kates. Tuh, kita bisa lihat di situ dia tumbuh dan berkembang pastinya, membutuhkan makanan, nutrisi. Ada semua dari ciri. Oke, setelah praktik kegiatan yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup, saya akan melanjutkan untuk praktik gerak pada tumbuhan. Tujuannya, melaksanakan praktik ini tentang gerak pada tumbuhan, tujuannya untuk mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Untuk alat dan bahan pada gerak seismonasti dan niktinasti, itu ada nanti tanaman putri malu, kemudian ada nanti kotak penutup untuk menutup putri malunya, beserta boleh karton hitam, untuk melapisi kotaknya. Geotropisme, kita membutuhkan bahan pot atau nanti saya menggunakan aqua gelas 2 buah, kemudian tanah, kemudian nanti ada biji kacang hijau, dan ada air nanti. Oke. Kita akan memperhatikan gerak pada tumbuhan putri malu. Kita akan melakukan sebuah gerakan. Yang pertama ada gerakan halus, sedang, dan kasar. Untuk gerakan halus, putri malu akan lambat mengutuknya. Sedangkan kita akan mencoba di gerakan sedang. Lebih cepat daripada yang gerakan halus. Dan terakhir pada gerakan kasar. Sangat jelas terlihat bahwa pada gerakan kasar, putri malu akan langsung mengutukkan daunnya dan cabangnya ini, ranting-rantingnya ini juga akan ikut menutup seperti mau patah. Jelas perbedaannya ketika disentuh secara halus, kemudian sedang, kemudian kasar. Oke, sudah setengah jam. Mari kita lihat perkembangan atau apakah ada perubahan di
tumbuhan putri malu yang tadi kita labeli A dengan yang tidak tertutup dengan benda gelap, dan ini yang B tertutup dengan benda gelap. Mari kita lihat. Yang A, putri malunya terlihat masih segar-segar, tidak ada yang menguncup. Sekarang kita lihat yang B, yang tertutup dengan benda gelap. Kita buka pelan-pelan ya. Nah, bisa kita perhatikan nih, untuk yang B, setelah dibuka penutup gelapnya, dia seperti tidak ada, tidak mendapatkan ruangan untuk berkembang ya, maksudnya tidak ada ruangan untuk mekar, dia masih tetap menguncup nih, menutupkan daunnya. Ketika ditutup dengan benda gelap sesudah setengah jam, seperti tidak ada energi yang didapat. Assalamualaikum. Untuk yang pertama kita menyiapkan 2 pot atau 2 aqua gelas yang sudah kita kasih lubang ya untuk bawahnya, kemudian ada tanah, kemudian ada kaca. Kita sudah menanam, kita sambil diberikan air jika tanahnya kering ya. Kita akan tunggu selama 1-2 minggu, kita lihat perkembangannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini untuk yang ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Ini ada, saya sudah menandai ini di pot A dan ini pot B. Ini saya membaliknya baru tadi pagi. Ini sekarang jam 10:30 ya, baru tadi pagi. Ini dia yang pot A. Ini yang pot A masih tetap agak lurus, dan ini yang B kita sudah bisa lihat ini. Tadi pagi ini lurus. Terus saya balikkan setelah beberapa jam, dia langsung seperti tumbuh ke atas menjauhi gravitasi. Berbelok dia. Ini yang A, yang B. Itulah tadi beberapa kegiatan praktikum saya, mulai dari mengamati ciri-ciri makhluk hidup sampai pada gerak pada tumbuhan. Terima kasih.